Pagi ini saya mau share pada session yang pertama ini, apa yang orang katakan, saya nggak terlalu cocok dengan kalimatnya, tapi ini yang sering kali orang pakai terminologinya dalam kalimat how to bring the presence of God. Bagaimana membawa hadirat Tuhan. Saya pikir kita nggak bisa bawa, saudara ya. Saya yakin kita nggak bisa bawa. Karena kita ini tidak bisa memanfaatkan Tuhan. Tuhan akan pakai kita, tapi kita nggak bisa manfaatkan Dia. Saya mau sharing dari hati saya, dan saya berdoa akan menolong saudara kalau Anda nanti kelak dalam pelayanan, atau sekarang sedang dalam pelayanan. Tapi juga untuk hidupmu setiap hari, saya berdoa ini menolong saudara, untuk bisa membuat saudara mengerti apa yang terjadi sebetulnya. Saya pernah ceritakan, kalau tidak salah dalam minggu yang pertama, ketika kita mulai sekolah ini bulan yang lalu. Terus terang dengan jujur saya berkata, pertama kali saya berkenalan dengan yang namanya hadirat Tuhan dalam pengertian yang sebenarnya, atau lebih mendekati kepada yang sebenarnya. Ketika tahun 92 saya ke Toronto dan saya ikut KKR dari pendeta Benny Hinn. Saya ceritakan kepada saudara, pada waktu itu gedungnya masih kosong. Saya diberi izin oleh panitia untuk masuk di depan dahulu, dan kami diberi baris nomor 2 dari panggung. Jam 5 sore, choirnya atau paduan suaranya lagi latihan nyanyi, saudara. Saya masih ingat lagu yang dinyanyikan itu, Nothing is impossible when you put your trust in God. Tidak ada yang mustahil jika engkau taruhkan percayamu kepada Tuhan. Dan sebagaimana orang latihan, tentu mereka sepotong diulang. Waktu mereka naikkan lagu itu, baru kalimat pertama, dan itu akan berhenti dan diulang, saudara. Tiba-tiba di sebelah saya ada pendeta, gembala sidang gereja Indonesia di Toronto, pendeta Joe Sudirgo. Sampai sekarang kami berteman baik. Dan saya berkata, ini ada yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Saya lihat seperti liquid, ya, seperti sesuatu yang berminyak, yang turun, yang tipis turun dari atas. Dan waktu saya melihat itu, saya bisa nangis, kami berdua nangis seperti anak kecil. Gedung masih kosong, hanya panitia yang sibuk kerja. Tapi kami ini, pendeta 2 ini nangis di depan, saudara. Hanya karena mendengar satu pujian. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang seperti liquid yang turun dalam ruangan itu. Sejak saat itu saya mulai mengerti bahwa inilah yang namanya hadirat Tuhan. Lalu muncul buku saya, Hadirat Tuhan, setelah itu. Karena selama bertahun-tahun saya jadi orang Kristen dan jadi hamba Tuhan, saya dengar orang bicara soal hadirat Tuhan. Tapi ternyata banyak orang tidak tahu yang dia katakan itu apa. Kita menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang sudah klise, sudah terpola begitu, tanpa mengerti artinya apa sebetulnya. Kita mendengar orang berkata, mari kita masuk hadirat Tuhan, saudara. Saya kadang-kadang bergurau, ini masuknya kapan, entar keluarnya lagi kapan, tidak jelas. Dan mereka tidak betul-betul ngerti apa yang dikatakan dengan hadirat Tuhan itu. Tapi hari itu, siang hari itu, saya pertama kali saya berkata, ini aku tahu, ini yang namanya hadirat Allah. Nah, kita berkata bahwa hadirat Tuhan itu yang pertama adalah Dia Allah yang omnipresence, atau Dia Allah yang maha hadir. Dimanapun kita berada, Dia akan hadir, karena Dia berjanji dan Dia berkata, kemana aku bisa, kata Daud, lari daripada rohmu. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Dia Allah yang omnipresence. Tapi sebenarnya buat orang percaya, buat anak-anaknya, Dia bukan sekedar Allah yang omnipresence, karena Yesus memberikan janji yang luar biasa. Dia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Dia berkata apa-apa, aku akan ada di tengah-tengahmu. Nah, perkataan itu sebetulnya Dia berkata, kalau orang percaya berkumpul,
Yang dia akan berikan dalam kehidupan kita adalah suatu hadirat yang dimanifestasikan. Orang berkata itu merupakan His manifested presence. Hadirat daripada Allah yang dinyatakan, yang dimanifestasikan. Sehingga kita bisa merasakan akan kehadirannya. Itu lebih daripada sekedar Allah yang omnipresence. Itu merupakan His manifested presence. Dan saya diajar Tuhan, how to bring the presence of God. Bagaimana membawa turun hadirat Allah yang seperti itu. Sebetulnya lewat cara diajar Tuhan, mimpin pujian di gereja. Saya masih ingat ada satu kurun waktu, lebih dari 6 bulan lamanya. Saya lupa persisnya ya. Saya pimpin kebaktian dari awal sampai akhir, saudara. Buat gereja karismatik itu hal yang aneh. Kalau kita orang Protestan mungkin biasa ya, pendeta mimpin dari awal sampai akhir, toh cuma sejam. Tapi kalau orang karismatik nggak pernah biasa begitu, tapi Tuhan berkata kamu lakukan itu. Nah, apa yang saya pelajari sebetulnya? Seperti yang Roh Kudus pernah katakan kepada saya, belajar meraba hati Bapamu dan berikan apa yang Dia mau. Nanti Tuhan akan turun di tengah-tengah kita dan Dia akan kerja dengan luar biasa. Nah, saya mulai belajar lebih jauh begini. Satu hari, saya pergi ke Orlando. Pada waktu itu Benny Hinn masih menggembalakan gereja di Orlando. Tiap hari Jumat dia punya kebaktian Bible Study. Saya kalau pergi ke Amerika, kadang-kadang cuma seminggu, saudara. Hari Kamis, Jumat saya ikut KKR-nya Benny Hinn di satu kota di Amerika. Sabtu saya terbang ke Orlando. Nanti hari Minggu pagi saya kebaktian di gereja dia. Dia kebaktian 3 kali, saya kebaktian ikut 3 kali. Dengar firman yang sama 3 kali. Saya tunggu Senin Selasa, nggak kemana-mana, di hotel nongkrong aja sembahyang, baca Alkitab. Rabu sore jam 7, ikut kebaktian lagi. Kamis langsung pulang Indonesia, kayak orang gila, saudara. Seminggu. Saya ketawain teman-teman saya, dia berkata, pemborosan kamu jauh-jauh dari Indonesia, segala macam. Yang ngerti apa yang saya buat cuma satu, Pak Adi Sutanto. Yang lain semua mentertawakan. Tapi saya berkata begini ya, nanti kan kamu ngerti apa hasilnya kayak begini. Mereka ketawa, apa hasilnya? Hari ini mereka mulai berkata, ya ada hasilnya ya. Saya berkata, sebab kamu tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hati saya. Nah, pada waktu hari itu saya tidak pernah menyangka bahwa Benny Hinn khotbah sesuatu yang sangat-sangat memberkati saya, even sampai dengan hari ini. Dan itu merupakan dasar dari apa yang dia ajarkan, yang membuat saya mengerti, karena ini orang saya paling suka belajar dari Benny Hinn, bukan healingnya. Nah, healing merupakan akibatnya, tapi yang saya paling suka adalah orang ini tahu bagaimana cara membawa hadirat Allah turun dalam setiap ibadah dan kebaktian. Dan pada waktu itu dia mulai mengajar, dia sampaikan bagus sekali, dan dia berkata begini, kuncinya cuma satu, dia berkata, kamu mesti kerjasama dengan Roh Kudus sendiri. Kamu mesti belajar dengar apa yang Dia mau. Dan detik itu saya diajar begitu banyak, saya bilang, Tuhan, betapa banyaknya yang kacau di tengah-tengah gereja hari ini. Coba Anda perhatikan kalau orang mimpin pujian. Berdoa enggak? Ya, sebagian berdoa. Sebagian sudah profesional, dia enggak berdoa. Kalau hanya titik Anda bisa praise ya. Setiap orang bisa. Tapi kalau sampai membuat orang bisa merasakan secara tangible, secara fisik akan kehadiran Tuhan. Saya berkata tidak semua orang ternyata mau dibawa Tuhan sampai ke situ, sebab harganya mahal. Dan Tuhan mengajar dengan begitu baik. Setiap lagu sebetulnya, Anda pasti perhatikan ya, setiap lagu itu punya quality yang berbeda-beda. Nah, ini banyak kesaksian orang berkata, waktu mereka diangkat Tuhan ke surga, mereka mendengar ada lagu-lagu yang dinyanyikan di dunia, di surga dinyanyikan. Lalu Tuhan berkata, kebalik. Sebetulnya yang di dunia itu, yang di surga nyanyikan. Dan Tuhan berkata begini, ada orang-orang, anak-anakku, yang mau bayar harganya, sehingga mereka dapat inspirasi lagu-lagu surgawi. Itu mereka bisa tangkap. Dan waktu dinyanyikan, maka atmosfer surga akan turun di tengah-tengah mereka. Jadi banyak orang sekarang suka lagu yang ngetren. Banyak orang suka lagu yang orang seneng.
Nah, Anda mesti belajar memilih. Kalau Anda mau dibawa Tuhan, membawa turun hadiratnya, Anda mesti bisa tangkap dengan rohmu, mana kira-kira lagu yang orang yang menciptanya dia bayar harganya, sampai hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Dan itu caranya adalah Anda, bahasa Jawanya ya, niteni, Anda perhatikan itu. Anda beri tanda, yang mana yang sebetulnya ini kalau dinyanyikan luar biasa impact-nya. Jadi, tapi itu pun tidak otomatis. Yang kedua, Anda mesti belajar dengar suara Tuhan. Apa yang dia mau pada waktu itu. Kalau Anda bisa peka aja, mendengar apa yang Tuhan katakan, lalu engkau lakukan seperti yang Roh Kudus katakan, itu hasilnya dahsyat, saudara. Orang akan merasakan sesuatu yang berbeda, yang berubah, yang orang berkata, ini ada yang aneh, ada yang lain. Dan setiap orang yang masuk ke ruangan itu, orang itu akan merasakan dan dia akan tahu bahwa Tuhan di tengah-tengah kita dan hadir bersama dengan umatnya. Nah, kehadiran Allah itu penting dan itu mutlak. Kalau tidak, gereja akan kembali kepada tradisi sebetulnya. Yang dikembangkan tradisi yang karismatik. Dan sekarang ini sudah mulai kan, pujian dulu sebelum firman lagunya yang lebih lembut dan berkata ini penyembahan, kasihkan yang khotbah, dia khotbah, selesai, kolektor dan seterusnya. Hanya kembali kepada liturgi dan pola seperti itu. Nah, Alkitab berkata, dengerin baik-baik, kasih setia Tuhan itu selalu apa? Baru setiap pagi. Kalau saudara tidak bisa menangkap apa yang baru setiap pagi dari Tuhan, itu yang disajikan barang yang busuk, lama-lama jadi kebiasaan. Saya sudah cukup lama nggak mimpin pujian sendiri di gereja. Tapi kalau Anda perhatikan, kalau Anda sempat kebaktian di tempat kami, seringkali saya masih ajak orang nyembah dulu, ikuti apa yang Roh Tuhan katakan. Khususnya kalau dia mau kerja sesuatu, seperti beberapa minggu terakhir ini dia mau lakukan sesuatu di gereja, dia pasti akan buat itu, saudara. Sebab dibutuhkan akan kepekaan untuk bisa tangkap apa yang Roh Tuhan mau. Dan kadang karena keterbatasan ya sebagai manusia, saya nggak bisa mengartikulasikan dengan baik apa yang saya rasakan. Dia membuat kadang-kadang sukar sekali untuk bisa bicara dari hati ke hati dengan banyak orang, untuk mengajari mereka, ini loh tesnya Tuhan seperti ini. Satu hari saya mimpin kebaktian pernikahan di gereja. Dan saya perhatikan, saya ngomong dengan teman saya, dengan Pak Ardian. Saya berkata, waduh ini gawat ini teman kita ini. Itu lagu sudah bagus. Pada menjelang firman dia change, dia switch lagu yang saya berkata, dari pertama sekian waktu lalu kita nyanyi lagu ini, gak pernah membawa hadirat Tuhan. Tapi tidak satu pun di tengah-tengah kita orang peka, nyanyikan terus, nyanyikan terus, nyanyikan terus. Dan itu membuat suasana jadi brum, 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 brum. Nah, apa yang bisa diharapkan? Orang mesti belajar bergaul dengan Allah. Anda akan mencicipi seleranya Tuhan. Setiap lagu menurut saya punya quality, punya bobot yang berbeda-beda itu, saudara. Di dalam kemampuannya membawa hadirat Allah. Nah, Allah ada lagu-lagu yang bagus, saudara. Tapi total dead. Saya nggak mau nyebut, nanti saya nyinggung perasaan pengarangnya. Tapi ada lagu-lagu yang bagus, Anda nyanyikan, tapi hanya di level mediocrity, di level rata-rata. Kalau di angka raport ya 6, 7, bagus Pak, bagus. Tapi 6, 7 nggak bisa, boom 9, nggak bisa. Itu bagus dinyanyikan. Untuk orang Kristen jiwa ini senang bisa begini, begini, begini. Tapi brings nothing di tengah-tengah umatnya. Lalu kemudian saya ngomong dengan Pak Ardian begini, ini yang akan worse menurut saya. Dia habis ini sudah frustrasi toh, dia berhenti toh, kasihin saya, mesti suruh saya yang khotbah. Saya berkata, ini repot, saya bilang. Dan persis seperti yang saya nubuatkan terjadi. Begitu sudah frustrasi, silahkan Pak, saya berkata terima kasih. Anda memberi warisan yang sangat tidak baik. Saya mesti rubah lagi, saudara. Jadi Anda mesti ngerti ya, Mbak Benihin ngajar bagus, ini yang saya praktekkan. Saudara, kalau Anda jadi gembala sidang, jadi pemimpin jemaat, pemimpin pujian, whatever, Anda melayani kelak dan sebagainya, perhatikan ini. Saudara harus pertama nangkap ya, roh Tuhan itu mau kemana. Nah, kalau Anda seorang song leader, Anda seorang pemimpin pujian di sebuah gereja lokal, Anda mesti punya relationship yang cukup dekat dengan pendeta saudara, supaya Anda bisa nangkep hatinya apa, maunya apa yang Tuhan mau katakan.
Kadang-kadang Anda tidak bisa tanya langsung, Pak ini Bapak mau khotbah apa? Saya punya pengalaman kadang-kadang last minute dia baru bicara. Tapi kalau Anda bisa tangkap hatinya, Anda kira-kira akan ngerti roh Tuhan itu mau membawa kemana. Pada saat itu Anda mesti selektif pilih lagu dan jangan takut untuk berubah dari apa yang sudah Anda siapkan. Lalu pada waktu itu Anda harus mengerti, setiap lagu itu membawa kepada satu level tingkat kemuliaan yang berbeda-beda. Nah, Tuhan biasanya bawa kita pada level pertama, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu harus jelas kaitannya. Ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Kalau Anda tidak bergaul dengan roh Tuhan, Anda nggak bisa ngerti ini bahwa ini naik atau turun, Anda sama sekali blank. Karena sebagian pemimpin pujian, kalau sudah naik mimbar, emosi dan ketakutannya menguasai dia. Sampai sudah nggak ngerti apa-apa lagi, dia sikat terus dengan apa yang dia sudah siapkan, dan that's it, selesai. Kalau selesai, lega, selesai tugasnya. Itu tidak bertanggung jawab, saudara. Anda jadi pemimpin pujian, kewajibanmu adalah bring the presence of God. Bawa hadirat Tuhan turun. Dan itu Anda mesti perhatikan. Nanti ada level di mana itu naik. Nah, ketika ada kesalahan terjadi, Anda memberikan suatu choice yang keliru, pilihan yang keliru, lagu yang keliru, tiba-tiba Anda tahu itu zoom turun. Jangan nekat terus, saudara. Cepat dirubah, sembayang. Makanya kalau main pujian itu ya, nggak bisa lepas dari saudara bergaul dengan Roh Kudus. Kalau sudah berat, teriak, Tuhan ini kok jatuh nih, keliruku di mana? Mustinya apa? Itu mesti cepat. Kalau tidak, nasibnya akan seperti teman saya tadi. Mulai turun, saya bilang, ini kok nggak peka sih? Dan itu kebaktian pernikahan, buat saya mutlak. Saya berkata dengan teman-teman pastoral, saya berkata, jangan tumpangi tangan, jangan berkati sebelum hadirat Allah turun, dan berkat Allah diberi. Karena berkat omongan manusia nggak ada gunanya, saudara. Nah, kalau saudara bisa nangkep itu, ini akan punya akibat yang luar biasa. Itu akan dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik, sampai titik engkau berkata, ini puncaknya. Dan di situ sebetulnya firman disampaikan, nubuat disampaikan, kuasa Allah didemonstrasikan, healing terjadi, kelepasan terjadi. Dan kalau itu terjadi, jemaat diberkati, Anda akan menikmati growth, pertumbuhan yang sehat dari Tuhan. Tapi ingat, kuncinya cuma satu, Anda dan saya harus bergaul dengan Roh Kudus setiap hari di dalam hidupmu. Kalau enggak, Anda akan kejebak pada tradisi kebiasaan. Ya lagunya begitu-begitu, yang ngeten ini, ya setelah itu selesai. Saya berkata sayang, orang bisa naik mimbar, Anda bisa membawa pujian, Anda bisa menyampaikan firman. Itu opportunity, kesempatan emas untuk Anda praktek pergaulan dengan Tuhan langsung, dan akibatnya bisa langsung kepada jemaat. Cuma berapa banyak yang kemudian menganggap ini perkara yang ringan dan tidak ada maknanya apa-apa. Saudara, ini hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Kalau kita punya kesanggupan ilahi untuk membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah jemaat, saya percaya kehidupan gereja akan berubah dengan total, dan banyak orang akan dijamah hidupnya dengan cara yang mujizat dan luar biasa dari Tuhan. Ingat, kita ini pelayan. Pelayan itu menyajikan apa yang tuannya ingin sajikan kepada tamu-tamunya. Roh Kudus adalah pimpinan gereja yang nyata di dunia ini. Dia yang mengundang jemaat itu hadir. Makin banyak yang dipercayakan kepada kita, makin berat tanggung jawabnya. Tetapi seringkali kita anggap sebagai hal yang biasa. Nah, saya tidak bicara soal profesional, saudara. Saya ini jujur berkata, seringkali ngambil nada aja, falasnya luar biasa. Saya nggak bisa main musik dan nggak bisa apa-apa saya ini. Cuman yang saya punya adalah saya punya hati yang melekat ke Tuhan dan bergaul dengan Roh Allah, dan saya tahu apa yang Dia mau pada waktu itu. Dan saya berkata, itu membawa implikasi yang sangat positif kepada jemaat yang kita layani. Setiap orang tentu punya karunia berbeda-beda, tapi saya bagikan apa yang jadi bagian dari kehidupan saya kepada saudara. Sebab ketika hadiratnya itu nyata, Anda mesti perhatikan, itu akan membawa akibat yang luar biasa. Kalau Anda khotbah, Anda tiba-tiba terima pewahyuan, Anda melayani orang, kuasa Allah dinyatakan dengan luar biasa. Dan itu mutlak sekali. Ada orang-orang yang membawa hadirat Tuhan karena dia bergaul dengan Allah, mungkin pujian lagunya kacau balau, dia muncul di mimbar, dia bisa mengubah atmosfer semuanya. Ya, itu bisa.
Dan Anda juga dan saya mesti mengalami yang sama. Orang naik ke mimbar, Anda harus jalan dengan dasar, aku selama ini bergaul dengan Roh Allah. Dan Roh Tuhan yang setia, yang selalu menyatakan dirinya bersama dengan aku dalam kamar doaku. Pribadi yang sama akan menyatakan dirinya kepada setiap jemaatnya waktu kita naik mimbar dan kita mulai melayani mereka. Karena kita ini alatnya. Nangkep saudara? Saya berdoa Anda dan saya punya kerinduan ini. Bagaimana membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Nah, hadirat yang dimanifestasikan itu tangible. Tangible artinya dapat dirasakan secara fisik oleh kita. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa itu betul terjadi, saudara. Hadirat yang dimanifestasikan akan kena kepada fisik kita. Makanya orang mengalami kesembuhan, orang dijamah Tuhan rebah, orang pelepasan segala macam. Itu oleh karena adanya hadirat Allah yang dimanifestasikan. Dan ingat, Roh Kudus tidak bisa kita manfaatkan. Jadi sumber semuanya adalah Roh Allah. Dia mau sesuatu kita lakukan, dia akan menyatakan dirinya. Kalau dia perintahkan sesuatu dan kita diam saja, Anda mendukakan Roh Tuhan. Nah, kalau Anda pernah mengalami, saya harap Anda pernah mengalami, di mana ini pengalaman doang, tidak baik tapi ujungnya baik. Anda pernah disuruh Allah sesuatu, karena sungkan, karena takut, Anda tahan. Ketika engkau tahan, itu perasaan di hati kayak ada yang nahan di hati. Ini apa ini? Kalau Anda sampai selesai kebaktian Anda diam, sepanjang hari mungkin gelisahnya luar biasa. Dan engkau tahu, engkau tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau kita bisa mentaati demi bagian yang dia perintahkan, saudara akan bisa mengalir dengan Tuhan itu luar biasa. Dibutuhkan akan kemauan kita untuk berkata, Tuhan, aku nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Aku nggak mau jadi hamba Tuhan, gembala yang biasa-biasa. Aku nggak mau jadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa. Aku mau datang jadi saluran Tuhan yang luar biasa. Karena Allah kita itu luar biasa. Betapa sangat disayangkan kalau salurannya tersumbat. Padahal yang ingin disalurkan itu luar biasa. Betapa ruginya kerajaan surga dan jemaat Tuhan. Hanya kalau gara-gara kita jalan dengan kemauan kita sendiri dan tidak peduli perasaan Tuhan. Kita menghalangi berkat Allah yang begitu kuat yang sebetulnya akan diberikan kepada umatnya. Dan saya pikir itu merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Saya berdoa Allah memberikan kerinduan kepada kita. Bagaimana kita bisa membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Tapi ingat, teknis tadi nggak terlalu penting. Kuncinya adalah engkau bergaul dengan Tuhan. Dan prakteknya gimana Pak? Simple. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan, engkau duduk dalam ruangan doamu atau di kamarmu atau dimanapun lah saudara. Tempat nggak terlalu penting. Apa yang engkau rasakan setiap hari? Pak, sebagian besar saya nggak ngerasain apa-apa. Itu ada yang keliru di situ saudara. Seringkali cara hidup kita, cara bergaul kita cuma one way sih. Satu arah. Kita omongin yang kita mau. Dan kita biarkan Tuhan diam. Tapi saya berani berkata, waktu yang paling indah dalam kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita diam dan dia juga diam, tapi hati kita bisa nyatu dengan luar biasa. Anda bisa rasakan hatinya nyatu dengan hatimu, Anda bisa rasakan itu aliran hatinya begitu deras masuk ke hati kita. Mungkin yang keluar cuma air mata dan kita berkata, oh Tuhan, aku kasih Engkau, aku mengasihi Engkau, I love you. Hanya itu aja. Dan kalau itu yang engkau rasakan, engkau sudah tidak akan pernah minta apa-apa lagi. Engkau tahu, dia tahu segalanya. Semua pergulatan dalam dunia sekitarmu tiba-tiba akan makin pudar karena kemuliaan Allah yang kau nikmati dalam kehidupan saudara. Dan kalau jadi pergumulan, jadi bagian dari hidup saudara, Anda nikmati Tuhan setiap hari. Anda tidak akan pernah kesepian. Saudara akan diberi kekuatan Tuhan yang luar biasa. Sebab sungguh dia sumber kekuatan kita saudara. Nah, setiap harimu dengan Tuhan itu penting. Nah, ketika engkau setiap hari dengan Tuhan, mulai menikmati akan hadiratnya, yang begitu tangible, sampai engkau bisa merasakan luar biasa Tuhan ini. Engkau keluar dari ruang doamu, dari kamarmu, dari tempat apapun, engkau merasakan Tuhan, engkau luar biasa. Pada saat engkau bisa merasakan seperti itu ketika engkau naik mimbar, dengerin ya, hal yang sama bahkan lebih hebat akan terjadi.
Pada waktu itu akan diberi Tuhan beberapa pernyataan Tuhan yang kena tembus kepada hidupnya orang. Dan mereka akan menikmati akan yang luar biasa dari Allahnya. Dan akhirnya kita tahu ujungnya, nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah kita memang hamba yang menjalankan apa yang seharusnya kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Jangan puas dengan keadaan kita, saudara. Ingat bagian kita itu luar biasa. Yang Allah sediakan buat kita itu dahsyatnya luar biasa. Tapi seringkali Allah Tuhan inilah hambatan Allah yang paling besar untuk menyatakan kemuliaannya. Karena kita sudah punya konsep. Nah, saya tanpa mencoba untuk, saya punya opini sendiri, saudara ya. Saya tidak mencoba untuk mengkritik akan sebagian gereja. Tapi ada gereja-gereja yang sampai begini. Saya nggak bisa ngerti itu ya. Karena saya tahu setiap orang itu punya kebutuhan berbeda. Setiap jemaat itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang sampai membuat satu konsep khotbah, ditata begitu rupa, diatur sendiri. Nah, itu tidak peduli perasaan Tuhan dan tidak peduli kebutuhan jemaatnya. Saya kalau nggak ada apa-apa, tanpa ada perintah Tuhan apapun, saya khotbah sama, Sabtu malam, Minggu pagi, Minggu sore, karena mostly jemaatnya berbeda. Tapi pada saat tertentu dia berkata, ubah. Saya nggak peduli, saudara, saya ubah. Tapi ada gereja-gereja yang nggak pokoknya harus sama. Loh kenapa? Karena nanti sel kita repot kalau khotbahnya berbeda. Saya berkata, forget about sel, tendang selmu, yang penting jiwa-jiwa di jamah Tuhan diberkati dan diubah hidupnya. Untuk apa konsep dipertahankan, tapi mengorbankan akan kepentingan anak-anak Tuhan yang dikasihi Dia. Kita harus berani menyuarakan suara Allah apa adanya. Nah, pergaulan kita dengan Roh Kudus akan membuat kita bisa membawa hadirat Tuhan. Dan kalau itu terjadi, saya berkata, Anda menikmati sesuatu yang berbeda. Ada suasana, ada atmosfer yang berbeda sekali. Anda bisa merasakan urapannya mulai dialirkan, Anda mulai kerja, Anda mulai melakukan bagian saudara dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Sebab engkau tahu, Tuhan menyertai saudara. Itu bagian pertama. Tapi yang kedua, orang bertanya, Pak, gimana dong kalau saya nyiapin firman? Kalau saya saudara, saya ini punya kebiasaan, saya mau bagi buat saudara lah. Saya punya kebiasaan mungkin tidak sama dengan orang lain, tapi ini yang terjadi. Sejak saya lahir baru, oleh anugerah Tuhan lah, hati saya ini nyantol ke Dia. Saya seperti radio yang saya tune ke gelombangnya Tuhan. Sehingga saya berpikir semua orang Kristen seperti yang saya alami. Bertahun-tahun saya berpikir orang Kristen mesti ngalami seperti yang saya alami. Jadi kalau orang berkata pernah mundur, pernah jauh dari Tuhan, saya ngomong apa adanya, saudara. Saya tidak mau menyombongkan diri, saya berkata apa adanya, saya bingung itu. Saya bilang kok bisa ya orang mundur dari Tuhan? Kalau orang lain mengecewakan, Pak, itu kan orang, bukan Tuhannya. Akhirnya ujungnya saya tahu di antaranya ada begitu banyak orang Kristen yang hatinya itu nggak bisa nyantol dengan Tuhan dalam gelombangnya. Nah, kalau Anda belum bisa dan tidak mau seperti itu, saudara memang akan kesulitan kalau Anda ditugasi untuk menyampaikan firman secara berturut-turut pada orang yang sama, Anda akan kelabaan di situ. Sebab kemampuan otak kita untuk studi terbatas sekali. Nah, saya punya pengalaman begini, saudara. Hidup saya ini sebetulnya, saya kemarin berkata di gereja, pengangguran terselubung. Karena saya ini cuma sebagian besar waktu saya hanya diam begitu. Nah, apa yang saya buat sebetulnya sih, saudara? Ini karena relationship dengan Roh Kudus ya. Misalnya, saya selesai khotbah minggu. Lalu saya ngecek di agenda toh, oke, saya mesti khotbah lagi kapan? Jakarta lagi, seminar 3 hari lagi di Jakarta. Nah, tapi begini ya, terutama kalau Anda ketemu dengan jemaat, gereja itu kan kebanyakan orangnya sama. Ya, ada pertumbuhan, tapi kan mostly sebagian besar yang hadir itu orang yang sama. Jadi bagaimana Anda bisa memberi mereka makan setiap minggu, selalu segar, mereka nikmati, mereka berkata, luar biasa. Kebanyakan gembala sidang frustrasi di sini, saudara. Karena mereka dituntut untuk memberikan makanan yang membuat jemaat senang. Nah, karena sudah lama-lama sudah makin frustrasi, lama-lama makin kacau kan? Ngomongnya ngaco, mutunya tidak berantakan semua. Lalu kita ngundang tamu luar. Nah, tamu karena itu lain, biasanya khotbahnya lebih bagus kata orang. Jadi orang senang, wah tamu datang, puji Tuhan, penuh gerejanya. Kalau gembalanya khotbah,
kembali normal seperti biasa. Kalau pendeta kita khotbah lagi udah biasa, tamu aja. Jadi banyak gereja memacu kondisi rohaninya dengan tamu. Saya ini di gereja ngalami kebalik, saudara. Ini sudah kesekian kali saya dengar orang komplain dengan saya berkata, Pak, tidak usah ngundang tamu, Bapak aja yang khotbah katanya. Saya terus dengar orang ngomong, dia berkata, Bapak aja yang khotbah. Saya bilang, loh, saya coba jelaskan dengan mereka. Saya berkata, gereja lokal perlu dilayani 5 jawatan. Oke, yang saya hanya pegang 1, yang lain perlu 4 yang lain lagi. Yang saya tidak mampu, saya undang yang luar untuk ngajari Anda, masukin. Tapi mereka berkata, lebih baik, saya lebih senang Bapak yang khotbah. Ya kan kamu senang, saya nggak senang kan lain ceritanya, saya berkata. Dan yang penting Tuhan maunya apa? But itu satu good sign. Pastor George E. datang ke saya, dia berkata, aku dengar ada berita baik di gereja ini. Apa? Saya bilang, itu jemaat lebih suka kamu yang khotbah daripada orang lain. Saya berkata, ya aku dengar sudah berkali-kali. Dan dia berkata, kamu tahu nggak? Itu sehat, dia berkata. Itu sehat. Kalau sampai bapaknya sendiri dimusuhi, saudara, dan tetangga atau Pak RT dan Hansip lebih dicintai di rumah tangga, itu gawat, saudara.